jelas dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah kisah horor tentang pengalaman pribadi Wawa aku semua. Ini paling kalian tunggu-tunggu ini kan. Dan sebelum aku mulai bercerita, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Wawa sekalian yang sudah meluangkan waktu atau menyempatkan waktu untuk berbagi kisah horor kalian ke kami, untuk menambahkan koleksi cerita horor kami ya kan. Masih dalam proses membaca satu-satu nih Wak ya. Jadi kalau misalnya ceritanya belum ke apa, tunggu aja sabar. Dan malam ini aku akan menceritakan 3 kisah horor yang gak kalah seramnya Wak dengan cerita Wawa sebelumnya. Sebelumnya kan aku cuma bahas satu cerita untuk satu video kan, karena panjang kali. Ini 3 cerita walaupun pendek-pendek tapi seramnya bukan main Wak. Betul aja gak nyesal kan denger sampai habis. Makanya kalian harus tonton sampai habis Wak. Yang paling terakhir itu paling epic memang, nanti lah ya. Nah sekarang baru Wak kita masuk ke pengalaman-pengalaman horor Wawa di rumah. Check it out. Oke Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Cia. Halo Cia. Dan sebenarnya cerita ini saking seramnya Wak, aku kayak udah gak sabar pengen aku up di TikTok ya kan. Akhirnya aku up lah itu di TikTok. Udah aku upload sekitar minggu lalu lah itu. Heboh Wak, sampai dia ambil akun-akun hosip dengan mention yang sama. Wanita ini menceritakan lalalalalalala ngangengung. Maaf ya warga YouTube kalau misalnya aku mendahului TikTok dulu karena saking gak sabarnya aku Wak. Nah ini nih Wak kisahnya. Sebelumnya makasih ya Cia ya sudah membuat kami semua gemetar mendengarkan cerita kau. Nah jadi Wak ceritanya Cia ini berasal dari Lombok. Nah kisah yang diceritain oleh Cia ini Wak adalah pengalaman abang sepupunya. Nah abang sepupunya Cia ini namanya Abang Gibran. Jadi Abang Gibran ini memang dikatakan rajin ibadah lah Wak. Alhamdulillah sholat sunnah pun alhamdulillah tiap hari. Entah itu duha, tahajud selalu dia lakukan Wak. Mantap kali Bang Gibran ini memang. Nah yang lebih mantapnya lagi Wak, Abang Gibran ini punya kebiasaan kalau misalnya sholat tahajud di musola Wak, dekat rumah, bukan di rumahnya nih, di musola. Yang jaraknya pun gak begitu jauh dari rumah. Nah niatnya Bang Iban ini supaya bisa tahajudan sama jemaah yang lain. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak lah ya kan, kayak sholat wajib biasanya sekitar 5-9 orang, tapi kan setidaknya ada kawannya, ada jemaah lain ya kan. Nah suatu hari Wak, Bang Gibran ini mau berangkat ke musola, mau sholat tahajud di sana seperti biasa. Tapi di malam itu Wak, pada saat Bang Iban ini jalan dari rumah menuju musola, itu suasananya udah agak aneh. Hening kali Wak, hening yang benar-benar hening tau kalian. Ya seperti biasa lah katanya. Udah agak aneh tuh kan Bang Iban, kok tumben ya kayak gini. Nah sesampainya Bang Iban di musola pun ternyata sepi kali, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya juga. Tapi ya saat itu kan Bang Iban nggak ambil pusing, mungkin nanti bentar lagi mau datang juga nya jemaah lainnya. Tetap Wak, Bang Iban ini mau jalankan sholat tahajud di musola, nggak langsung cabut dia. Nah pas sampai di musola itu Wak, Bang Iban ini tiba-tiba kayak pengen buang air kecil dulu. Dia pun akhirnya langsung lah pergi ke kamar mandi musola kan, dan posisi kamar mandi dan tempat wudhu itu terpisah Wak di luar musola. Dah masuk. Setelah selesai buang air kecil, dia pun langsung lah ambil wudhu lagi ya kan. Nah sewaktu Bang Iban ini lagi tengah-tengah berwudhu Wak, dia ngerasa hawa di sekitar tempat wudhu itu betul-betul mencekam. Karena memang Wak tempat wudhunya itu kan di bagian belakang musola kan. Pas pula di situ ada kali, ada sungai dan pohon-pohon bambunya. Bisa kalian bayangkan itu tengah malam. Nah tapi balik lagi Wak, di saat Bang Gibran ini ngerasa nggak enak hati, di tepisnya lagi lah itu perasaan nggak enak itu. Kalau aku udah cabut itu, itulah bedanya gimana aku sama Bang Gibran kan. Udahlah aku mau sholat kok, pikir dia gitu. Nah selesai kan Bang Gibran ini ngambil wudhu, dah mau balik lagi masuk ke musola. Pada saat dia mau jalan masuk ke musola itu Wak, sebelum menginjakkan kaki ke musola, tiba-tiba Bang Gibran merasakan ada angin yang entah dari mana menerjang wajah sebelah kirinya, kayak ditampar tau kalian, keras sekali Terkejut dan Bang Iban sampai terdiam dia. Ih apa nih, kuat kali anginnya dari sini. Nah ada kayak gitu Bang Iban langsung istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah apa ini. Ya udahlah aku di sini mau sholat kok, nanggung, aku udah sampai di sini. Terus lanjutlah masuk itu untuk sholat tahajud Wak. Tetap Bang Iban hebat kan. Nah di saat ini Wak mulai nggak enak nih perasaan Bang Gibran itu Wak, tapi dia kuatkan hatinya untuk sholat tahajud. Walaupun pikirannya pada saat itu udah kacau balau nih, udah karuan, udah nggak fokus lah kayak gitu. Lah ya godaan setan ini ya. Nah kenapa Wak? Karena di saat ini ternyata Bang Gibran nih di rakaat pertama itu udah mulai ngelihat sekelebat dari ujung matanya tuh ada yang lari-lari di teras musola, di luar musola itu. Kebetulan pula memang bangunan musola tersebut dominan kaca Wak, bisa kalian bayangin kan, jadi bisa tembus lihat keluar lah gitu. Dan FYI juga Wak, kata Cia, tiap Bang Gibran ini sholat sunnah dia pasti pakai surat-surat pendek kayak surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas supaya gampang ingat rakaatnya katanya. Dah lah tuh ya, setelah mulai sholat tahajud ini di rakaat pertama walaupun memang udah deg-degan, seliweran, udah tengok kiri kanan ada yang mondar mandir itu, Bang Iban masih ngerasa aman, terkendali lah gitu. Nah pas di rakaat kedua Wak, hal epik terjadi. Nah jadi waktu itu kan bangunlah Bang Gibran ini untuk ke rakaat kedua, dibacalah surat Al-Fatihah, selesai
aman. Kemudian Bang Gibran baca lagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, waktu ayat pertama ini dibacakan, Wak, di saat ini Bang Gibran tuh dengar ada suara yang ngikutin suara dia. Suaranya tuh jelas tapi agak berbisik. Nah, suara itu bilang Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah gitu. Nah, akhirnya Bang Gibran ini dia tetap coba kan, tetap ulang, tetap baca surat Al-Ikhlas itu. Karena bisikan itu makin jelas, hilanglah fokus Bang Gibran, Wak. Pala dia nih, karena dia dengar suara yang entah dari mana itu, langsung ditengok sama Bang Gibran ke arah kiri musola itu, Wak. Kebetulan pula waktu itu posisi sholat Bang Gibran ini nggak terlalu di tengah, tapi nggak terlalu jauh dari sisi kiri musola juga. Nah, di saat ini, Wak, di saat Bang Gibran lihat ke arah kaca kiri ini, Wak, nah itu, tahu apa yang kalian lihat? Tahu apa yang Bang Gibran lihat? Bang Gibran lihat ada sosok wanita, rambutnya panjang, lepek, Wak, rambutnya, kulitnya pucat, matanya besar. Dah, posisi sosok wanita tersebut, Wak, duduk, tangan sama wajahnya nempel di kaca. Ntar dulu, stop dulu. Bisa kalian bayangin dulu kan? Bisa, dia duduk, rambutnya lepek panjang, tangannya dia tempelkan di kaca, mukanya juga. Dia ngadap ke Bang Gibran. Terus ngapain dia? Cengengesan. Sambil goyang-goyangin kepalanya, Wak. Ke kanan, ke kiri, kayak lagi ngolok-ngolok tuh, ha? Nah, apa dia bilang? Qul huwallah. Kayak lagi ngolok-ngolok Bang Gibran. Inilah setan ini, memang suka ganggu orang sholat kan. Kalau kata si Cia, Wak, setan ini kayak lagi ngolok-ngolok Bang Gibran. Kau baca surat pendek terus, bacalah yang gak panjang sedikit, kayak gitu. Bang Gibran nengok itu, kalian lah coba ngebayangin aja nggak bisa. Aku banyak dimaki sama orang gara-gara terkejut jam scare, ternyata lebih serem muka aku dibanding muka setan yang sebenarnya mungkin ya. Di saat itulah Bang Gibran langsung istighfar. Dia coba tenangkan diri. Setelah dia tenang, Wak, Bang Gibran pun langsung balik. Nah, kata Cia nih, Wak, ya, sampai sekarang Bang Gibran ini jadinya nggak berani sholat tahajud di musola kalau sendirian. Kasian kan jadinya. Inilah memang setan nih kadang, ya Allah. Aku sering kali dengar, dan setelah aku baca komen-komen di TikTok juga, nggak cuman Bang Gibran ini aja yang mendapatkan cobaan gangguan setan itu waktu sholat tahajud. Tapi jangan buat kisah ini jadi buat kalian takut sholat tahajud, Wak, ya. Ini tergantung iman masing-masing aja. Setan kan nggak suka nengok kita sholat, makanya diganggu ya kita. Makin kuat iman kita, semoga kita dijauhkan dari yang kayak gitu. Aku pun sholat tahajud tiap malam nggak apa-apa, walaupun memang TV ku gedein volumenya. Aku alhamdulillah kalau sampai sholat tahajud nggak ada apa-apa, walaupun memang volume TV ku besarin. Yang penting tak fokus, ya kan? Jangan malah bikin kalian takut sholat tahajud, ya. Bisa kan kalian bayangin? Qul huwallah, Qul huwallah. Kau baca surat pendek terus, kau panjangkanlah sikit, kayak gitu kali. Resek setan. Setan. Nah, itu kisah pertama, Wak. Kisah kedua ya, kita masuk. Nah, kisah kedua ini, Wak, datang dari wawa aku yang namanya Mbak Tika. Halo Mbak Tika, makasih ya sudah meluangkan waktunya untuk cerita sama kami. Nah, jadi, Wak, Mbak Tika ini adalah mahasiswi dari salah satu PTN di Jawa Timur. Jadi ceritanya waktu itu Mbak Tika ini lagi sendirian di rumahnya, Wak, karena memang anggota keluarganya yang lain itu sedang bepergian. Nah, Mbak Tika ini adalah seorang anak yang sangat menyukai musik. Tiada hari tanpa dengerin lagu lah gitu, Wak. Dan setiap kali Mbak Tika ini dengerin lagu, pasti dia ini selalu pakai headset atau earphone kan. Nah, jadi adalah itu suatu malam, tengah malam gitu, Mbak Tika ini masih belum ngantuk. Jadi dia memutuskan untuk mendengarkan musik sambil headsetan, Wak, sembari rebahan kan. Diputarlah itu playlist lagu-lagu favorit dia. Nah, sebelumnya Mbak Tika ini nggak sadar kalau malam itu ternyata malam kayak gini, malam Jumat. Nah, saat lagu pertama dan kedua diputar, semua biasa-biasa aja, lancar menikmati lagunya, ya kan. Nah, pada saat lagu ketiga, Wak, kalian tahu apa yang Mbak Tika dengar? Ada suara perempuan yang terdengar sayup lirih gitu, Wak. Yang pelan-pelan udah mulai terdengar jelas ini. Dan kalian tahu suara itu ngomong apa? Suara itu bilang, Tika, kamu sendirian ya? Suara yang ngelengking, Wak, soalnya ngelengking diikutin tawa dia, tawa kunci tuh. Tika, kamu sendirian ya? Tika, Wak, langsung dilepas headsetnya, langsung dimatikan deh itu lagunya. Dengan terburu-buru Tika ini langsung kan ngecek handphone ya. Karena waktu itu Mbak Tika masih pikir positif nih, mungkin ada pesan suara masuk. Mungkin itu dari kawan ya kan, nggak mungkin lah setan tahu namaku Tika, kata dia tadi. Tapi Wak, setelah dicek, data seluler handphonenya itu dalam keadaan mati. Dan pada saat itu Mbak Tika ini baru menyadari kalau iya paket dataku habis. Nah, sejak kejadian inilah, Wak, Mbak Tika pun nggak pernah lagi mau mendengar lagu sambil pakai headset sampai tengah malam tuh. Dan sampai saat ini Mbak Tika tidak tahu suara siapa yang dia dengar dari headsetnya itu. Dah, singkat, padat, seram. Enak-enak dengar lagu nih. Aja coba. Tika,
katanya. Ngaco gak kok bisa tiba-tiba pamungkas begitu suaranya? Gimana reaksi kalian kalau di posisi Mbak Tika, Wak? Aku biar pingsan di situ. Dia langsung gak usah terdengar apa-apa lagi. Semoga bisa pingsan. Kalau pengen pingsan gak bisa pingsan ya kan? Bingung gak, Wak? Nah, semoga baik-baik aja Mbak Tika ya. Sama kalian juga hati-hati yang dengar headset malam-malam. Nanti jangan lupa subscribe ya. Itu aku. Oke, Wak, di kisah terakhir ini adalah kisah yang bakal aku ceritain dari wawa aku yang bernama Kak Revi, Wak. Kak Revi, thank you ya udah membagikan kisah horornya kepada kami. Jadi, Wak, ceritanya Kak Revi ini di tahun 2009 ditugaskan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama 4 tahun, Wak. Nah, Kak Revi dengan rekan-rekannya mendapatkan fasilitas mes, Wak, kayak rumah tinggal gitulah selama masa tugas. Nah, Kak Revi ini bekerja sebagai guru, Wak, di lembaga pendidikan non-formal swasta. Inilah yang menjadikan Kak Revi ini dekatlah dengan para siswa di sana kan, sehingga gak heran kalau waktunya sebagian besar dihabiskan dengan para siswanya. Betul, selama 4 tahun, Wak, tentu adalah beberapa kejadian yang lumayan susah untuk dilupakan oleh Kak Revi ini. Satu di antaranya adalah kejadian mencekam ketika Kak Revi ini harus pulang malam karena menemani 3 siswa yang belum bisa pulang karena hujan. Nah, meskipun tim dari lembaga tempat Kak Revi bekerja ini masih ada beberapa yang lembur, tapi sayangnya mereka tidak berada di ruang yang sama kayak Kak Revi dan 3 siswanya. Dan hal ini pula lah yang membuat ruang belajar tuh menjadi agak seram karena yaitu sepi. Nah, saat itu, Wak, hujan masih deras nih, bahkan tidak menunjukkan akan reda. Nah, 2 dari 3 siswa yang lagi ditungguin Kak Revi itu memutuskan untuk nekat, Wak, nerobos hujan. Nah, 2 anak ini juga menggunakan motor. Pada saat itu memang cukup disayangkan karena Kak Revi itu tidak begitu ingat nama 2 anak ini ya, karena kejadian udah hampir 12 tahun yang lalu ya kan. Lupa lah siapa nama anak 2 ini. Tapi, Wak, Kak Revi tidak lupa dengan nama anak ketiga, Wak. Bisa dikatakan, Wak, nama anak ketiga ini tidak akan bisa Kak Revi lupakan sampai kapanpun. Kenapa, Wak? Inilah kisahnya. Jadi kan gini, Kak Revi yang pada saat itu kesian lah kan ngelihat si anak ketiga ini yang sepertinya nggak bawa kendaraan apapun. Akhirnya mencobalah mencairkan suasana dengan ngobrol ringan lah gitu. Sampai jemputan anak ini datang. Kak Revi nanya, kamu anak baru? Kak Revi bertanya karena memang tidak familiar, Wak, sama wajah anak ini. Si anak itu jawab, iya Bu, baru 3 hari katanya. Nah, setelah ngobrol beberapa saat, Wak, Kak Revi pun akhirnya mengetahui nama anak tersebut. Namanya Alim. Ya, ingat namanya Alim. Yang ternyata si Alim ini memiliki kemampuan khusus, Wak, untuk bisa berkomunikasi dengan entitas goib. Nah, di saat mengetahui bahwa Alim ini bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tak kasat mata, Kak Revi ini sempat sinis, Wak, di dalam hatinya. Masalahnya Kak Revi ini termasuk orang yang cukup skeptis lah, Wak, dengan hal-hal berbau ramalan, indra keenam dan sejenisnya. Nah, karena skeptis inilah, Wak, yang kemudian membuat Kak Revi ini susah percaya ada orang yang menerima kelebihan seperti itu di dunia nyata. Jadi waktu si Alim ini bercerita gitu kan, Kak Revi ini cuma dia cuma mengiyakan aja dengan acuh tak acuh, Wak. Nah, sampai pada saat obrolan ini berkembang nih, Wak, ya, dan Alim menyampaikan suatu informasi yang bagi Kak Revi tidak mungkin diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri, Wak. Alim memang pada saat itu agak berhati-hati nih waktu mengatakan ini. Apa kata Alim? Bu, ibu tidak semestinya berlama-lama di kamar mandi. Yang melihat ibu begitu bukan hanya 1, banyak, Bu, kata si Alim. Nah, di saat mendengarkan ini Kak Revi itu sempat tercekat, Wak, terdiam gitu. Karena kata begitu tuh hanya diucapkan sama si Alim kan tentu memiliki banyak arti. Tetapi tak kenapa, Wak, Kak Revi langsung mengingat akan kebiasaannya beberapa minggu terakhir itu. Nah, saat itu, Wak, Kak Revi ini memang punya kebiasaan yang kalau diingat sekarang kok agak aneh ya. Misalnya Kak Revi ini suka ini, Wak, maaf ya ngomongnya ya, suka tanpa busana gitu di depan kaca kamar mandi, kayak mengagumi dirinya sendiri berjam-jam, sampai berendam di bathtub pun berlama-lama, Wak. Sampai pernah ketiduran tuh di dalam bathtub itu. Entah kenapa, Wak, Kak Revi pada saat itu ada rasa nikmat pada saat melakukannya. Ada kalian juga kayak gitu nggak? Kak Revi ngerasa kayak ketagihan gitu loh. Nah, hal itu bahkan terus berulang, Wak, setiap harinya. Nah, Alim setelah ngobrol itu dia nunduk dia kan, pelan-pelan, Wak, dia kembali bilang, percayalah, mereka bukan orang baik, Bu. Kak Revi masih terdiam karena syok ya kan, antara malu sama terkejut. Anak ini tahu. Alim pun ngelihat Kak Revi ini dengan tatapan iba. Mau nggak mau Kak Revi ini berpaling lah, Wak, mencoba untuk mengalihkan pembicaraan.